Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita sama-sama sudah mengetahui bahwa pada hari ini kita berada pada hari kedua bulan Dzulhijjah. Maka penting sekali untuk kita ketahui apa kemuliaan, apa keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ada dua dalil. Yang pertama di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar subuh dan malam yang 10. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah demi fajar. Artinya betapa mulianya subuh dan betapa mulianya 10 malam ya di bulan Dzulhijjah. Yang kedua di dalam hadis yang cukup panjang yang kita bacakan artinya saja, kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tidak adalah hari dan tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah ya kecuali adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebenarnya setiap hari di bulan Dzulhijjah itu semuanya mulia. Apapun yang kita lakukan amal ibadah itu dicintai oleh Allah. Tetapi dari teks hadis Allah menggunakan, Nabi menggunakan isim tafdil, yaitu ahab, paling dicintai. Nah, jadi apa amalan yang akan kita lakukan jemaah selama 10 hari di bulan Dzulhijjah ini? Ini kan tinggal 8 hari lagi nih. Yang 2 hari oke lah. Yang 8 hari ini biasa saja, tidak ada amalan khusus. Tetapi yang khusus adalah dalam hadis tadi, ahab, paling dicintai. Jadi kita sholat subuh di bulan lain itu dicintai oleh Allah. Tapi kalau kita sholat subuh di 10 pertama paling dicintai, kan beda tuh, dicintai dengan paling dicintai atau sangat dicintai. Nah, maknanya apa? Sangat disenangi oleh Allah. Kita sholat subuh, apalagi ke masjid, apalagi kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya ke masjid, itu paling dicintai, sangat dicintai. Apakah yang selama ini tidak dicintai? Dicintai. Tapi 10 pertama itu sangat-sangat dicintai oleh Allah. Jadi tidak ada bedanya kan kita sholat juga. Apalagi kita puasa. Nah, puasa ya kalau bisa jemaah sampai tanggal 9 nanti kita berpuasa sunat. Jadi yang akan kita lakukan selama 8 hari 8 malam itu adalah biasa saja, baca Al-Quran, sedekah, ya berzikir, membantu orang, sama aja. Tetapi apa? Pahalanya lebih besar. Amalan itu paling dicintai, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis tadi katakan lebih mulia, lebih besar daripada jihad, walal jihadu fi sabilillah, kata Nabi.
Ya, orang berjihad di jalan Allah setara bahkan lebih pahalanya daripada jihad ketika kita melakukan amalan-amalan 10 hari pertama, 10 malam pertama, 10 fajar subuh pertama. Jadi biasa saja kita lakukan. Kemudian apalagi nanti tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah namanya. Ini juga para ulama merekomendasikan supaya kita menghidupkan malam itu dengan ibadah. Kemudian baru tanggal 9 Zulhijjah. Menurut catatan ulama-ulama kita ada 4 malam yang istimewa untuk kita hidupkan. Kalau bisa kita begadang di malam itu. Pertama malam nisfu Sa'ban. Yang kedua yaitu malam Idul Fitri. Yang ketiga malam Idul Adha. Dan yang keempat malam Tarwiyah tadi. Jadi harus kita kurangi tidur kita jemaah. Ya terutama nanti hari Tarwiyah tanggal 8, kemudian Zulhijjah 9. Ya hari Arafah. Kemudian apalagi yang kita berpuasa? Berpuasa di hari Arafah. Nah, berpuasa di bulan Arafah, di hari Arafah ini ukurannya bukan orang wukuf di Arafah, karena letak kita berbeda dengan Arab. Jadi yang menentukan adalah tanggalnya. Jadi boleh jadi nanti orang di Saudi lebih dulu wukuf, atau mungkin orang lebih dulu di sana sholat, maka kita belum, maka kita harus menyesuaikan dengan geografis kita di Indonesia ini. Ya, jadi itu pendapat yang paling terkuat nanti. Apa manfaat daripada puasa Arafah tadi? Ya tanggal 9 Zulhijjah tadi. Nah, di dalam hadis Nabi mengatakan bisa menghapuskan dosa kita setahun yang lalu. Dosa kecil maksudnya, dosa besar itu dengan tobat. Dan bukan berarti hadisnya menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Tidak begitu. Ada orang menerjemahkan itu. Puasa pada hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Kalau begitu Pak, enak sekali ya. Wah, kita buat dosa aja gitu. Nah, maksudnya Pak, kalau kita berpuasa pada hari Arafah itu, ya kita berpotensi, ya kita akan dilindungi, dijaga oleh Allah supaya kita tidak berbuat dosa. Itu maksudnya. Jadi bukan jangan diputar ya. Wah kalau gitu buat dosa aja kan sudah diampuni dosa itu. Itu namanya terlalu nekat namanya itu. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah puasa pada hari Arafah itu, insya Allah kita akan dijaga hati kita, pikiran kita untuk tidak berbuat dosa. Kemudian nanti baru tanggal 10 Zulhijjah kita melaksanakan yaitu sholat Idul Adha dan dilanjutkan dengan ibadah kurban. Nah itulah mungkin saya sekelumit keutamaan daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Oleh karena itu jemaah, jangan sia-siakan ini. Karena kita belum tahu hidup setahun akan datang. Rebutlah ini dan memanfaatkan sebaik-baiknya. Amalan kita tetap sama, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda adalah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berbeda. Demikian saja, bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.